Kenyataannya adalah Pitup itu scam dan Pitup itu tidak akan on kembali. Mari bersatu untuk tegaknya keadilan. Para pelaku-pelaku kongsi, para pelaku-pelaku money game itu harus mendapatkan efek jerah dari perbuatan dia. Oh no! Oke guys, di video kali ini kita udah dapat informasi lagi seperti biasa ini dari grup Facebook, dari grup mereka ya. Ini grupnya seperti yang kemarin kita bahas, Ervan Group. Dan ini kirimannya Francisca Stirhal Caroline ya, terserah mau akun palsu atau apa, yang jelas kita dapat informasi dari sini. Di sini keterangannya terima kenyataan bahwa Pitup sudah scam. Keterangan dan pengakuan 001 Pitup ke pihak penyidik Bareskrim saat dimintai keterangan bahwa sebenarnya, dan langsung aja kita akan nonton videonya seperti apa. Apakah benar nih Pitup sudah scam ya? Nah ini kan informasinya juga kita baru tahu seperti apa. Apakah ini benar-benar scam atau enggak nih? Oke langsung aja, ini dia videonya. Saudaraku, korban Pitup dimanapun berada, saya sudah menunggu 1 tahun lebih Pitup ini akan on kembali. Tapi sampai pada hari ini tidak ada progres yang ditunjukkan oleh manajemen Pitup. Kalau manajemen Pitup atau top leader itu mengatakan bahwa Pitup itu akan kembali lagi, tinggal menunggu saja investornya. Kalau alasan itu yang dipakai bahwa menunggu investor, maka saya pastikan Pitup tidak akan kembali lagi. Pitup tidak akan bisa on. Sekarang ada berita di mana-mana bahwa pengambil alihan dari manajemen Pitup. Sementara 001 sudah mengatakan bahwa Pitup itu scam. Komisaris atau pembina Pitup juga mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang sistem yang ada di Pitup. Lalu Anda menunggu apa? Apakah Anda tetap percaya bahwa Pitup akan kembali? Saya sama sekali tidak yakin. Manajemen Pitup sudah bubar. Prabowo sudah mengundurkan diri dari manajemen Pitup. Lalu diambil alih oleh tim 9. Tim 9 itu siapa? Silahkan diumumkan. Kita akan melihat orang-orangnya apakah itu kompeten untuk mengurus Pitup itu on atau tidak. Umumkan saja, kami akan melihat dan menyaksikan orang-orangnya. Kalau tidak kompeten, ya saya rasa jangan bermimpilah. Sudahlah. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua korban Pitup untuk minum kopi, ya, biar sehat pikiran kita. Dan saya berpesan ketika di malam hari nanti tidurnya jangan terlalu miring, supaya bisa melihat kenyataan yang ada di depan kita. Kenyataannya adalah Pitup itu scam dan Pitup itu tidak akan on kembali. Mari bersatu untuk tegaknya keadilan. Para pelaku-pelaku kongsi, para pelaku-pelaku money game itu harus mendapatkan efek jerah dari perbuatan dia. Kalau kita diam, maka diamnya kita itu sama seperti setan. Apakah saudara-saudara semua sama seperti itu? Maka jika kalian membiarkan kezaliman itu menimpa kepada diri kalian atau kepada saudara kalian, maka saudara perlu dipertanyakan peri kemanusiaannya. Sekian dari saya, selamat sore. Oke, selanjutnya kita juga udah punya video. Ini video sama Bapak yang tadi juga ya, dan seperti apa percakapannya, dan ini dia. Selamat pagi, generasi meeting kaum rebahan. Apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu buat Anda semua. Tapi yang terpenting adalah logika kita harus tetap sehat. Kemarin kita udah dari Bareskrim dan banyak hal yang kita tahu dari sana. Sore nanti mungkin ada kabar dari Bareskrim siapa-siapa saja yang udah dipanggil. Kita terus bergerak dan mengawal kasus ini dalam rangka untuk mencari keadilan. Saat ini udah banyak puluhan orang sih yang sudah sadar keikutsertaan mereka untuk melakukan pelaporan di jilid 2 maupun di jilid 3. Ini bukan sekedar uang kami yang hilang, teman-teman semua, tapi ini adalah sebuah kejahatan yang harus kita hentikan. Karena mencintai bukan saja menjadi mendengar, menyayangi bukan pula selalu menuruti. Bagaimana? Apa kabar? Hari ini saya sengaja janjian dengan Pak Yosi. Kita ada di Pisa untuk bincang-bincang tentang pergerakan kita di Bareskrim kemarin. Gimana nih buat teman-teman Diamond nih? Kayaknya udah mulai kebakaran nih. Pokoknya sih mereka
merasa sebagai korban nih katanya. Iya, iya. Kan lucu. Masa korban kan nggak seperti itu sebenarnya. Kalau korban itu menginvestasikan dananya sampai Pitung itu scam, dia belum sempat mencairkan. Itu baru namanya korban, Pak. Nah, kalau dia setiap hari mencairkan duit PP itu 100 sampai 160 juta tiap hari, masa korban? Gitu kan ya? udah mulai panik gitu kalau udah di Barreskrim tuh udah panik gitu. Sudah pasti, dan itu sudah diprediksi dari awal mula bahwa mereka pasti akan bilang korban. Tapi kan namanya Barreskrim penyidik, ya terserah. Anda mau bicara korban juga ya terserah. Dan tadi juga hasil penyelidikan juga kan terserah Barreskrim. Kalau mau tetap memilih untuk menunggu, ya tunggu aja sampai 2030 itu baru Pitung on. Tapi ini nggak akan on. On, tapi 2060 nanti mungkin. Katanya ada tim 9, kemarin di cross check ternyata bohong itu. Nggak ada tim 9. Yang mana tim 9 tuh kata? Dan jelasnya kalau menurut saya ya, peralihan dari manajemen Pitung itu dari Pak Prabowo kemudian ke Pak Kiai Iman itu adalah sebuah kelucuan aja. Saya nggak percaya kalau akan ada peralihan seperti itu. Itu adalah sebuah pembodohan aja. Pertama, untuk menuju Pitung on itu tidak ada progres sampai hari ini. Percayalah teman-teman, jangan pernah mendengar sesuatu yang tidak ada buktinya. Sebelum kami maju ke proses hukum ini, kami sudah memperhitungkan lawan kami siapa gitu. Karena kami sudah tahu persis bahwa Pitung nggak bakal on. Ya, betul. Jadi buat apa kita harus menunggu gitu? Kalau memang udah nggak bisa diharap, buat apa ditunggu? Gitu. Jadi sadarlah. Kami akan terus membuka ruang untuk semua teman-teman untuk bergabung bersama dengan kami pada pelaporan jilid 2 dan 3 gitu. Jadi kemarin itu kita udah masukin laporan jilid 2. Sebenarnya perjuangan di Mayoni itu kan bukan untuk kepentingan golongan semata sebenarnya. Kan untuk teman-teman juga. Ya kan? Gitu ya. Jangan sampai apa namanya ya, dibohongi terus-menerus dengan intrik atau propaganda yang mereka selalu sebarkan di medsos. Ya kan? Jadi mereka memang kayaknya sengaja mengulur waktu, Pak. Supaya membernya ini mengikhlaskan atau melupakan. Nah, itu strategi yang terakhir. Itu kan udah dibaca. Mereka mungkin nggak menyangka kalau ada Mayoni kan. Kita orang-orang Mayoni ini adalah orang-orang yang cepat menyadari. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang menyadari kesalahannya dan segera memperbaiki kesalahannya. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman yang masih menunggu Pitung itu nggak baik, gitu. Tapi ya karena telat menyadari kesalahannya. Jadi bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau sedikit meragukan tentang pelaporan Barreskrim, nah ini udah diwakilin. Iya nih. Ikut sampai ke dalam ruangan itu, sampai ketemu sama penyidiknya langsung. Ya. Semua pemanggilan itu benar adanya. Jadi buat teman-teman yang masih di luar sana, masih halu atau masih kena racun-racunnya konten kreator, leader-leader yang masih mengharapkan Pitung on, lebih baik berhentilah sudah. Itu tidak akan bisa on. Sudah lagi, sudah scam lah. Sudah scam istilahnya ya. Ribet Karimun sendiri pun sudah memberikan konfirmasi, cuman saya tidak bisa kasih tahu apa itu ya. Jadi yang mau melapor, silakan melapor terus. Kami tetap masih mau menerima laporan-laporan buat teman-teman. Tujuan kami kan membantu mencari keadilan istilahnya. Bahwa ini nih orang-orang yang keterlaluan sekali. Uang kalian itu istilahnya permainkan sama mereka lah. Jangan mau dibodoh-bodoh itu. Lebih baik kita melapor daripada uang kita tidak kembali sama sekali. Dan juga buat efek jerah buat mereka lah. Ya betul. Supaya mereka juga nggak bermain ke tempat satu pindah-pindah gitu kan Ya, gitu. betul. Nah, kalau pemain konsi biasanya gitu pindah-pindah dari. Nah, nanti ketipu lagi. Nah, kalau namanya sudah disebar, ya kan? Semua orang tahu. Oh, siapa si A, si B, si C. Nama mereka itu rusak gitu. Nah, kalau ada di Barreskrim tuh biasanya dimiskinkan nanti.
Nah gimana guys, setelah kalian menonton video ini, apakah masih ada yang menunggu Vytum to on? Karena kan dia udah maintenance, sudah lebih dari setahun ya. Mungkin buat para membernya masih setia menunggu, ya mungkin itu kan harapan mereka. Yang lagi happening banget tentang Vytum, tahu-tahu Vytumnya udah maintenance, ada banyak masalah, sehingga mereka harus sabar menunggu untuk Vytum on kembali. Seperti kata Bapak N tadi, kalian hanya mungkin buang-buang waktu. Dan kata Bapak N tadi juga, katanya Vytum udah scam ya, dia dapat kabar dari 001-nya. Ya sekali lagi gimana guys pendapat kalian tentang video ini ada banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang kayak gini udah scam, bermasalah lagi dan lagi, bermasalah lagi, muncul lagi aplikasi baru bermasalah lagi. Ya ampun, pengen cepat kaya gabung ke sebuah aplikasi, investasi di sana, berharap dapat lebih, malah yang ada rugi, malah aplikasi yang dia investasikan itu scam. Pengen cari uang online dengan cara digital, jadinya kayak gini, ada yang scam lah, bermasalah lah, ditangkap lah, dilaporin lah. Ya kan kita mau investasikan uang kita ke sebuah platform ataupun ke sebuah aplikasi investasi, ini benar-benar hati-hati banget. Jadi jangan sampai kita salah pilih. Karena walaupun iklannya menggebu-gebu, iklannya keren, happening banget, aduh ini nggak menjamin ya kalau misalkan aplikasi yang bakal kita investasikan itu benar-benar nggak bakal scam ke depannya. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua lagi dan lagi, dan assalamualaikum, bye-bye.